Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Malam itu, langit benua Suanyan diliputi awan kelabu tebal. Kilatan petir menyambar di kejauhan, seolah langit sedang murka. Di tengah hujan deras yang memukul tanah seperti ribuan cambuk, seorang pemuda kurus berjalan tertatih di jalan tanah becek. Itu menggenggam erat seruling kayu tua yang retak di ujungnya. Namanya Lin Xiuyuan, seorang yatim piatu yang hidupnya tak berarti di mata siapapun. Air hujan mengalir di wajahnya, membasahi rambut hitamnya yang kusut. Ia berlindung di bawah pohon besar di tepi jurang, mencoba menghangatkan tubuhnya. Namun dingin malam itu seperti menusuk tulangnya dari dalam gubuk reyot yang ditinggalkannya sore tadi. Ia membawa satu-satunya warisan ayahnya, seruling yang bahkan para pedagang lok pun menolak membelinya. Entah mengapa, di tengah kesunyian dan derasnya hujan, ia merasa dorongan aneh untuk meniup seruling itu. Paling tidak, biar hatiku tak terlalu kosong, gumamnya. Menatap seruling yang permukaannya penuh retakan, ia menempelkan bibirnya, lalu mulai meniup pelan. Nada pertama yang keluar sumbang, rusak, seperti kayu tua yang sudah rapuh. Namun tiba-tiba, ada sesuatu yang merambat di udara. Udara di sekitarnya bergetar, dan butiran hujan yang jatuh mendadak melambat. Petir menyambar lebih dekat, tapi bukan untuk menghancurkan, melainkan seolah menyinari dirinya. Nada kedua keluar, kali ini lebih tajam, dan langit bergemuruh. Dari jauh, terdengar suara pekikan yang bukan suara manusia, bukan pula suara hewan yang pernah ia dengar. Suara itu dalam, berat, dan penuh wibawa, seperti panggilan dari zaman yang telah dilupakan. Lin Xiuyuan berhenti meniup, matanya melebar. Ia menoleh ke arah jurang. Dari balik kabut tebal, sesuatu yang sangat besar mulai bergerak. Tanah bergetar, pohon-pohon di sekitar jurang merunduk, bukan karena angin, melainkan karena tekanan aura yang luar biasa. Kabut itu terbelah, menampakkan sepasang mata sebesar roda gerobak, menyala biru keperakan di kegelapan. Seekor naga putih raksasa, sisiknya berkilau di bawah kilatan petir, melayang dari dalam jurang. Nafasnya menghembuskan kabut dingin yang membuat rumput membeku seketika. Lin Xiuyuan terpaku. Napasnya tercekat. Ia tahu cerita rakyat tentang naga hanyalah dongeng atau setidaknya itulah yang ia pikirkan selama ini. Naga itu tidak menyerang. Justru, ia merundukkan kepalanya, menatap Lin Xiuyuan dengan mata yang penuh pengakuan. Satu napas panjang keluar dari monsternya, lalu terdengar suara di dalam kepalanya. Nada itu milik Raja kami. Hujan tiba-tiba berhenti. Awan mulai terbelah, dan cahaya bulan menyoroti Lin Xiuyuan yang masih memegang seruling retak itu. Ia bahkan belum memahami apa yang terjadi ketika suara gemuruh lain terdengar kali ini dari langit. Puluhan bayangan hitam melesat di udara, mendekat dengan kecepatan kilat. Mereka mengenakan jubah hitam bergambar kepala naga, masing-masing membawa senjata aneh. Dari salah satu bayangan itu, terdengar teriakan, "Itu dia!" Pemuda itu memiliki seruling tulang naga. Tangkap dia hidup-hidup. Lin Xiuyuan tersentak, naluri bertahan hidupnya langsung menyala, tapi naga putih itu bergerak lebih cepat. Sekilas, ia melihat sisik naga memantulkan cahaya kilat, sebelum tubuhnya melilit di sekeliling Lin Xiuyuan, membentuk perisai hidup. Dari balik lilitan itu, Xiuyuan mendengar suara naga itu lagi, tiup sekali lagi. Dan dunia akan berubah. Tangannya bergetar, entah karena takut atau terpikat. Ia mengangkat seruling rusak itu ke bibirnya lagi. Tapi kali ini, begitu ia meniup, suara yang keluar bukan lagi nada sumbang, melainkan denting yang murni, bergema sampai ke ujung langit. Di saat yang sama, bumi bergetar, dan dari 4 penjuru mata angin, terdengar raungan lain. Naga-naga lain sedang datang. Raungan yang menggema dari 4 arah, membuat udara di sekitar Lin Xiuyuan berdenyut. Bahkan para pemburu berjubah hitam yang datang meleset tadi berhenti sejenak di udara. Tatapan mereka berubah dari penuh keyakinan menjadi cemas. Dari timur, langit pecah oleh gelombang air raksasa di atasnya. Seekor naga biru laut dengan sisik berkilau seperti safir meluncur, membawa badai ombak yang bahkan bisa merobek tanah. Dari barat, cahaya keemasan membelah kabut, diikuti seekor naga bersayap lebar dengan sisik keemasan membara. Dari utara, kabut es membeku menjadi ribuan jarum yang berjatuhan, dipimpin naga perak bersinar pucat. Dari selatan, langit berwarna merah darah, dan seekor naga bersisik hitam pekat seperti alam mengiringinya. Keempatnya melayang di udara,
melingkari naga putih yang melindungi Zhu Yuan. Suara-suara mereka bergema seperti nyanyian kuno yang tak pernah terdengar oleh manusia biasa. Taura yang mereka keluarkan membuat bumi seakan berlutut. Tidak mungkin. 4 naga penjaga muncul bersamaan. Seru salah satu pemburu berjubah hitam, suaranya penuh ketakutan. Itu hanya terjadi saat ia terdiam, menatap Zhu Yuan seperti menatap bencana hidup. Naga putih di hadapan Zhu Yuan menunduk lagi. Kau memanggil kami sekarang. Katakan siapa yang ingin kau jatuhkan. Lin Zhu Yuan hanya bisa menelan ludah, ia tak pernah berniat memanggil siapapun, bahkan meniup seruling tadi pun, hanya untuk mengusir kesunyian. Tapi kini, 4 naga purba menunggu perintah darinya, dan puluhan pemburu berdiri, siap menerkam jika ia membuat kesalahan. Di salah satu pemburu melangkah maju. Ia bertubuh tinggi, matanya menyala marah, dan tombak panjang di tangannya memancarkan hawa panas membakar. Pemuda, berikan seruling itu, atau kami akan memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Teriaknya, Zhu Yuan memandangi seruling retak di tangannya. Ujungnya mengeluarkan cahaya samar, seperti denyut jantung. Saat ia menutup matanya sebentar, terdengar suara lain di kepalanya. Berbeda dari suara naga putih, suara dalam yang berat, namun penuh wibawa. Jangan takut. Ini adalah hakmu. Ketika ia membuka mata, tatapannya berubah. Tangannya mengangkat seruling lagi, lalu meniup nada yang lebih panjang. Seketika, angin ribut mengamuk, tanah bergetar, dan para naga mulai bergerak. Naga biru laut dari timur menggerakkan tubuhnya, menciptakan gelombang air yang melesat seperti dinding raksasa ke arah para pemburu. Naga emas dari barat menyemburkan api suci yang menelan senjata mereka. Naga perak dari utara mengubah udara menjadi es tebal, membekukan lawan di tempat. Naga hitam dari selatan menurunkan bayangan gelap yang menghapus suara dan cahaya di sekitar. Jeritan para pemburu terdengar, bercampur dengan suara gemuruh naga. Mereka yang tak terbunuh langsung memilih kabur. Tapi bayangan naga hitam menutup jalan mereka. Di tengah kekacauan itu, salah satu naga menatap Zhu Yuan lekat-lekat, lalu berkata dengan suara seperti guntur. Kau bukan manusia biasa. Darah Raja Naga mengalir di dalam dirimu. Zhu Yuan terperanjat. Kata-kata itu bergema di telinganya, membuat tubuhnya bergetar. Ia ingin bertanya, tapi tiba-tiba naga putih menunduk rendah sekali. Bicara nanti, sekarang. Mereka datang dari arah barat laut. Cahaya merah menyala seperti matahari terbit, dan puluhan kapal terbang dari logam hitam muncul. Masing-masing membawa bendera berwarna darah, dengan simbol kepala naga dicoret silang. Pasukan itu bukan pemburu biasa, mereka adalah pavilion naga hitam, kelompok paling mematikan yang selama ini memburu naga di seluruh benua. Dan di kapal terbesar, berdiri seorang pria tinggi berambut perak, matanya tajam seperti bilah pedang, memandang langsung ke arah Lin Zhu Yuan. Senyum tipisnya muncul, lalu terdengar suaranya yang menggema di udara. Akhirnya, pewaris Raja Naga keluar dari persembunyian. Suasana malam menjadi tegang hingga udara seperti membeku. Cahaya dari kapal-kapal terbang pavilion naga hitam menerangi medan, memantulkan kilau pada sisik para naga yang mengepung Lin Zhu Yuan. Aroma logam bercampur bau asap belerang menyebar di udara. Tanda persenjataan mereka telah disiapkan. Pria berambut perak di kapal utama melangkah maju ke tepi dek. Wajahnya tak menampakkan emosi, namun setiap gerakannya mengeluarkan tekanan mengerikan. Matanya menyapu keempat naga purba, lalu berhenti tepat pada Zhu Yuan. Aku adalah Zun Beidou. Suaranya tenang namun tajam seperti bilah pedang. Pavilion naga hitam sudah menunggu pewaris itu selama lebih dari 100 tahun. Malam ini, kau akan ikut denganku. Hidup atau mati. Naga emas di sebelah barat mendengus marah. Semburan apinya memanaskan udara hingga beriak-riak. Berani sekali kau, pemburu kecil, berbicara di hadapan darah raja. Namun Beidou hanya mengangkat tangannya, dan dari dalam kapal terbang, lusinar bilah pedang tipis keluar melayang, mengitari tubuhnya. Pedang-pedang itu tidak terlihat seperti besi biasa, seluruhnya terbuat dari sisik naga yang sudah dimurnikan. Bau darah naga purba langsung menusuk hidung Zhu Yuan. Pedang sisik jiwa, gumam naga putih, dengan nada penuh kewaspadaan, senjata yang diciptakan dari kematian ratusan naga. Dan mampu memutuskan ikatan jiwa mereka. Seketika, Beidou mengibaskan jarinya. Puluhan pedang itu meluncur ke arah Zhu Yuan, membentuk pusaran maut. Naga perak dari utara bergerak cepat, menciptakan dinding es tebal. Namun pedang-pedang itu memotongnya seperti kerta. Zhu Yuan terhuyung mundur, napasnya memburuk. Ia tahu, jika ia tidak meniup serulingnya lagi,
Kesemua akan berakhir di sini. Tapi tangannya bergetar bukan karena takut, melainkan karena suara aneh di dalam pikirannya semakin keras. Biarkan aku keluar. Suara itu berat, purba, dan membuat darah di nadinya bergejolak. Matanya memanas, pandangannya berwarna emas. Untuk sesaat, Beidou melihat perubahan itu, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya sedikit bergeser. Jadi memang benar. Darah raja sudah mulai bangkit. Xiu Yuan mengangkat seruling retak itu, meniup satu nada panjang yang terdengar seperti rintihan besi tua. Namun kekuatannya menghentak langit dan bumi, angin ribut meledak ke segala arah. Memaksa kapal-kapal terbang paviliun naga hitam berguncang keras, tempat naga purba mengangkat kepala. Lalu melancarkan serangan serentak. Naga biru meluncurkan gelombang air setinggi gunung. Naga emas menembakkan api murni seperti matahari kecil. Naga perak menjatuhkan hujan es sebesar batu, dan naga hitam menutup semua cahaya, menciptakan kegelapan mutlak. Namun Beidou tersenyum tipis. Ia menghunus pedang utama dari punggungnya, sebuah pedang panjang berwarna perak kehitaman yang berdingit seperti hidup. Begitu diayunkan, seluruh serangan naga terbelah, air dan api menguap, es mencair, dan kegelapan terbelah oleh cahaya pedang itu. Seruling itu tidak akan menyelamatkanmu selamanya, anak kecil, ucap Beidou. Suaranya datar namun penuh keyakinan. Kekuatanmu belum cukup untuk memerintah naga. Tetapi aku sudah membunuh raja kalian sebelumnya. Kata-kata itu menusuk seperti belati di dada Xiu Yuan. Ia hendak membalas, namun tiba-tiba naga putih berbisik di telinganya. Jangan terpancing, gunakan nada keempat. Nada yang bahkan para naga pun takutkan. Xiu Yuan terdiam. Nada keempat. Ia bahkan tidak tahu nada itu ada. Tapi tubuhnya bergerak sendiri, jari-jarinya menutup lubang-lubang seruling dalam formasi yang tak pernah ia pelajari. Begitu ia meniup, suara yang keluar bukan melodi, melainkan raungan dalam bentuk nada raungan yang menembus jiwa, membuat Beidou berhenti bergerak. Dari bawah tanah, terdengar suara retakan besar, tanah di bawah jurang terbelah, dan dari kegelapan yang dalam, muncul mata raksasa berwarna keemasan. Jauh lebih besar daripada keempat naga purba, seluruh medan bergetar. Dan bahkan para naga penjaga pun mundur setapak. Naga putih berbisik dengan nada genting, itu Raja Naga pertama. Retakan tanah semakin melebar, memuntahkan semburan cahaya emas yang menyilaukan. Suara raungan itu bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga di dalam dada, di tulang, bahkan di dalam jiwa siapapun yang berada di medan itu. Kapal-kapal terbang paviliun naga hitam berguncang hebat. Beberapa mulai kehilangan kendali dan menabrak tebing. Para pemburu berjubah hitam menjerit, menutup telinga mereka. Tapi suara itu tak bisa dihentikan. Ia menembus semua pertahanan. Mata emas raksasa itu bergerak, menatap langsung ke arah Lin Xiu Yuan. Pandangan itu begitu berat, seolah ribuan gunung menekan dari segala arah. Xiu Yuan merasa lututnya hampir menyerah. Tapi suara dalam di kepalanya kembali bergema. Anak darahku. Kau yang memanggilku dari tidur panjang ini. Napas Xiu Yuan tercekat. Ia tidak mengerti bagaimana bisa menjawab, namun seruling di tangannya bergetar, mengeluarkan suara rendah yang tampaknya berbicara untuknya. Dari dalam retakan, tubuh kolosal mulai muncul. Di sisik emas yang setiap kepingnya sebesar rumah, memantulkan cahaya bagaikan matahari. Tanduk panjangnya melengkung seperti puncak gunung, dan setiap gerakannya membuat bumi bergetar. Begitu kepalanya sepenuhnya keluar, langit seolah merendah. Awan-awan tertekan oleh auranya. Keempat naga penjaga menunduk serentak. Aura mereka yang biasanya mendominasi kini terlihat kecil di hadapan makhluk ini. Naga putih berbisik pada Xiu Yuan. Hanya satu makhluk di dunia ini yang bisa membuat kami menunduk tanpa perlawanan. Long Zhu, Raja Naga pertama Zun Beidou, yang tadi tampak tak tergoyahkan, kini memandang dengan rahang mengeras. Pedang di tangannya bergetar tipis, seolah mengenali pemilik darah yang pernah menciptakan sisik-sisiknya. Tidak mungkin. Dia seharusnya sudah mati 3 era yang lalu. Long Zhu membuka mulutnya, dan suara yang keluar bergemuruh di seluruh lembar. Siapa yang berani mengangkat pedang pada pewarisku? Tekanan yang dipancarkan dari suaranya saja membuat puluhan prajurit paviliun naga hitam pingsan di tempat. Kapal-kapal yang masih melayang terpaksa menjauh. Bahkan Beidou pun mundur setapak, walau matanya masih menatap tajam. Xiu Yuan menatap naga emas raksasa itu, hatinya campur aduk antara kagum, takut, dan koneksi yang tak bisa dijelaskan di dalam dirinya. Darah terasa menghangat, mengalir lebih cepat, dan pandangannya berwarna emas seperti mata naga itu. Kau bagian dariku.
bisik Longsu, kali ini hanya untuk Xiu Yuan. Bangkitlah dan kuwariskan padamu nada-nada yang bahkan dapat menghancurkan langit. Tiba-tiba, semburat cahaya emas menyambar dari mata Longsu, menembus dada Xiu Yuan. Tubuhnya terangkat ke udara, diselimuti kilauan seperti sisik naga, seruling retaknya meledak menjadi pecahan. Tapi dari dalam serpihan itu muncul seruling baru. Terbuat dari tulang naga, yang berkilau dengan urat emas mengalir di permukaannya, Xiu Yuan meraih seruling itu secara naluriah. Begitu jemarinya menyentuh, ribuan nada asing memenuhi pikirannya. Nada-nada yang seperti punya wujud dan jiwa sendiri. Beidou menatap dengan wajah kelam. Kalau kau berpikir aku akan membiarkan itu terjadi, kau salah besar. Ia melompat dari kapalnya, melesat seperti kilatan perak. Pedangnya mengarah langsung ke leher Xiu Yuan yang masih melayang. Namun sebelum pedang itu mencapai target, Longsu menggerakkan satu cakar besarnya. Hanya sekali gesekan, angin yang tercipta cukup untuk melempar Beidou sejauh ratusan meter, menghantam tebing hingga retak. Para naga penjaga bersorak dalam bahasa kuno naga, tapi Xiu Yuan tahu ini belum berakhir. Dari kejauhan, ia melihat kapal-kapal lain pavilion naga hitam mulai membentuk formasi melingkar, memanggil sesuatu dari langit. Naga putih memandang ke atas dengan ekspresi pucat. Mereka memanggil tombak langit. Senjata yang pernah membunuh seekor naga dewa. Longsu menoleh ke Xiu Yuan. Matanya menyala, anak darahku, saatnya kau memainkan nada penghancur langit. Langit di atas medan pertempuran mulai berubah warna, awan hitam berputar membentuk pusaran raksasa, menyedot cahaya bulan. Dari dalam pusaran itu, cahaya putih keberakan turun perlahan, memadat menjadi sebuah tombak sepanjang ratusan meter. Ujungnya berlapis ron kuno yang berdenyut seperti detak jantung. Para anggota pavilion naga hitam berlutut, berseru serempak, tombak langit. Jatuhkan murka pada semua naga. Suara mereka bergema, memantul di tebing dan lembah, menambah kesan mengerikan pada pemandangan itu. Longsu menatap ke langit tanpa bergerak, tapi sorot matanya penuh kebencian. Senjata pengecut yang kalian ciptakan setelah gagal menantangku secara langsung. Desisnya, aura emasnya meningkat, membuat tanah di sekelilingnya retak seperti pecahan kaca. Xiu Yuan, yang masih melayang dalam cahaya emas, merasakan nada-nada baru memenuhi pikirannya, tangannya memegang erat seruling tulang naga yang baru terbentuk. Dan entar bagaimana ia tahu formasi jari yang harus ia gunakan. Tidak ada yang mengajarinya seolah melodi itu, memang sudah tertulis di dalam darahnya sejak ia lahir. Naga putih mendekat, suaranya bergetar, nada penghancur langit hanya boleh dimainkan sekali, dalam 1000 tahun. Setiap kali dimainkan, langit dan bumi akan berguncang, dan darah naga akan menyala. Jika kau memainkannya sekarang, seluruh medan ini akan berubah selamanya. Xiu Yuan menutup matanya. Jantungnya berdegup cepat, sinkron dengan denyut cahaya di serulingnya. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat gambaran Longsu bertarung sendirian melawan 100 kapal perang. Naga-naga purba jatuh satu persatu, dan suara melodi yang meruntuhkan gunung. Ia membuka mata, meniup nada pertama. Tidak ada suara indah yang terdengar, hanya bunyi rendah yang membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Nada kedua mengikuti, dan kilat mulai menari di sekitar seruling. Nada ketiga, dan tanah mulai terangkat dari dasar lembah. Pecahan batu melayang di udara. Ketika nada keempat keluar, dunia seakan terbelah. Cahaya emas meledak dari seruling, menjalar membentuk gelombang suara yang tak terlihat. Setiap gelombang menghantam pasukan pavilion naga hitam, membuat mereka terhempas seperti daun kering di badai. Tombak langit, yang semula turun perlahan, mulai bergetar hebat. Tron di permukaannya retak satu persatu, dan suara seperti jeritan baja pecah memenuhi udara dalam sekejap. Tombak itu meledak menjadi ribuan pecahan cahaya. Hujan bercahaya jatuh membakar tanah. Beidou mencoba menahan dengan pedang sisik jiwanya, tapi gelombang suara itu menghantamnya langsung. Tubuhnya terhempas, darah hitam memancar dari mulutnya. Pedangnya retak di bagian tengah, namun bahkan dalam keadaan terpuruk, matanya tetap menatap Xiu Yuan penuh kebencian. Keempat naga penjaga mengangkat kepala, melantunkan raungan kemenangan yang menggetarkan bumi. Longsu menunduk sedikit pada Xiu Yuan, bukan dalam bentuk hormat, tapi pengakuan-pengakuan bahwa pewarisnya telah memainkan nada yang bahkan para naga pun segan mendengarnya. Namun, sebelum Xiu Yuan sempat bernapas lega, ia merasakan kekuatan dari nada penghancur langit mulai menggerogoti tubuhnya. Darahnya mendidih, kulitnya panas, dan pandangannya mulai kabur.
Longsu segera memindahkan sebagian energinya untuk menahan dampak balik itu, tapi suaranya terdengar berat, kau belum siap memikul seluruh warisan ini. Tapi kau sudah menempuh langkah yang tak bisa kembali. Di tengah kepulan debu dan cahaya yang memudar, Xiu Yuan melihat Beidou yang terluka parah menarik diri ke salah satu kapal yang tersisa. Sebelum pergi, ia berteriak, nikmatilah kemenangan ini, bocah. Aku akan kembali dengan kekuatan yang bahkan naga dewa tak mampu hadapi. Kapal itu menghilang di antara awan, meninggalkan medan perang yang porak-poranda. Xiu Yuan terjatuh ke tanah. Napasnya berat, tapi seruling di tangannya masih memancarkan cahaya samar. Naga putih mendekat, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mulai hari ini, semua naga akan mengenal namamu, tapi itu juga berarti semua musuh naga akan berburu kepalamu. Hujan deras mengguyur pegunungan Yaoqing, membuat kabut semakin tebal dan menyelimuti setiap celah bebatuan. Di dalam gua rahasia itu, Lei Shenya duduk bersila, seruling rusaknya diletakkan di pangkuan. Aliran energi naga yang ia serap semalam masih berputar liar di dalam meridiannya. Nyaris membuatnya meledak dari dalam, namun tatapannya justru tenang, seperti seseorang yang sedang menunggu tamu. Tak lama, sebuah desiran angin dingin menyapu masuk ke gua. Siluet tinggi dengan jubah hitam, bermotif sisik naga emas, melangkah tanpa suara. Dialah Mo Tianshou, naga kuno yang pernah memerintah Laut Timur. Kini hanya tinggal jiwa yang terikat pada dunia fana, anak manusia. Kau memanggilku lagi, suaranya bergemuruh seperti guntur, meski bibirnya tak bergerak. Lei Shenya mengangkat kepalanya, menatap mata emas itu tanpa gentar. Aku tidak memanggilmu untuk bermain-main, Mo Tianshou. Ada sesuatu yang akan terjadi, dan hanya naga sepertimu yang mengerti tanda-tandanya. Kata-kata itu membuat udara di gua terasa lebih berat. Mo Tianshou menyipitkan mata. Kau berbicara tentang gerbang langit ke-9, bukan Ye? Bahkan naga pun takut akan hari itu. Lei Shenya mengangguk pelan. Jemarinya meraba bagian retak. Di serulingnya, gerbang itu akan terbuka lebih cepat dari yang dikira siapapun. Aku butuh kekuatan kalian. Bahkan jika itu berarti memaksa. Nada memaksa itu membuat Mo Tianshou terkekeh lirih. Kau terlalu berani untuk manusia setengah matang. Tapi keberanian seperti itu yang membuat para naga tunduk. Ia menunduk, memperhatikan seruling rusak itu. Benda ini semakin lama semakin hidup. Kau sadar, bukan, bahwa ini bukan sekadar seruling? Lei Shenya memejamkan mata, teringat kejadian 3 malam lalu saat ia meniup seruling itu. Retakannya justru bercahaya. Dan dari sela retakan keluar bisikan ribuan suara naga yang memanggil namanya. Ia membuka mata lagi. Aku tahu, ada jiwa naga tertua yang terperangkap di dalamnya. Di luar gua, suara derap kaki terdengar cepat. Seorang gadis berambut perak, mengenakan pakaian berbahan sutra hitam dengan bordiran awan merah, muncul dengan nafas terengan. Shenya, kota Lianshu diserang. Mereka bukan manusia biasa. Mereka membawa tanda naga bisu. Gadis itu, Bai Yuni, adalah sahabat masa kecil, sekaligus satu-satunya orang yang tahu rahasia seruling itu. Mo Tianshou bergumam, naga bisu. Itu berarti mereka telah menemukan bau naga di dunia ini. Kau harus bergerak cepat, atau semua akan terlambat. Lei Shenya berdiri, memegang seruling rusak itu erat-erat. Kalau begitu, waktunya sudah tiba. Saat mereka bertiga keluar dari gua, kabut mulai terbelah oleh kilatan petir hitam yang jatuh di puncak gunung. Dari dalam kilatan itu, muncul sosok-sosok berkulit pucat, dengan mata tanpa pupil tentara naga bisu, masing-masing memegang tombak tulang naga yang memancarkan hawa kematian. Bai Yuni menelan ludah, jumlah mereka setidaknya 50. Mo Tianshou menatap Lei Shenya. Kalau kau benar-benar ingin menguji kekuatanmu, inilah waktunya. Lei Shenya mengangkat serulingnya ke bibir, meniupnya perlahan. Nada pertama terdengar sumban. Retakannya mengeluarkan kilatan merah darah, tapi di balik suara cacat itu, gema dalamnya memanggil kekuatan purba. Langit bergetar, dan dari balik awan, 3 siluet naga raksasa muncul. Melingkari puncak gunung, tentara naga bisu berhenti sejenak. Wajah mereka terdistorsi oleh ketakutan instingtif, tapi pemimpin mereka, seorang pria berhelm tanduk naga, maju dan mengangkat tombaknya. Bunuh dia. Hancurkan seruling itu. Teriaknya. 3 naga yang muncul mengaum, memekakkan telinga. Lei Shenya meniup nada kedua lebih panjang, lebih nyaring, dan kali ini kilatan cahaya dari retakan seruling berubah menjadi semburan api hitam yang menyapu barisan musuh. Tanah bergetar hebat,
beberapa tentara langsung terbakar menjadi abu. Namun Leisenya tahu. Meniup dua nada saja sudah menguras separuh energinya. Seruling ini memakan jiwa, bukan hanya kekuatan. Bayuni berteriak, "Senya, kau tak akan sanggup melanjutkan jika terus memakainya." Tapi Leisenya menatap lurus ke arah pemimpin musuh. "Jika aku berhenti sekarang, semua ini akan berakhir." Sebelum dimulai, Mo Tiansu menghela napas panjang. "Baiklah, manusia, aku akan meminjamkan sisik intiku. Tapi ingat, setiap bantuan ada harga yang harus dibayar." Ia menepuk dada Leisenya, dan semburat cahaya emas langsung menyelimuti tubuh sang pemuda. Nada ketiga pun ditiup. Kali ini, seruling rusak itu retak lebih besar. Tapi dari retakan tersebut, muncul bayangan seekor naga purba berwarna darah yang langsung menerjang pemimpin naga bisu. Suara raungannya memecah hujan, memisahkan awan, dan membuat semua yang melihatnya tahu perang naga telah dimulai. Kabut malam menyelimuti tepi Danau Longyin, tempat seruling rusak itu terakhir kali dimainkan. Riak airnya memantulkan cahaya bulan. Namun ada sesuatu yang ganjil setiap riak membentuk pola sisik naga. Li Ensu Enji berdiri di tepi air. Jubahnya berkibar, napasnya berembus perlahan. Ia tahu. Semakin sering ia meniup seruling itu, semakin tipis batas antara dunia manusia dan dunia naga. Yen Kielen tiba di tempat itu, membawa kabar buruk kau tidak akan percaya. Seekor naga tua Bail Endi Zeta, yang sudah berabad-abad tertidur di kedalaman laut timur, mulai bergerak. Konon ia hanya bangun jika mendengar nyanyian seruling jiwa reta. Ucapnya sambil menatap seruling di tangan Li Ensu Enji. Li Ensu Enji menghela napas. Seruling ini memang terkutuk, tapi tanpa suaranya, aku tidak akan bisa menghentikan para tetua yang mencoba memanggil naga penghancur langit di dalam hati. Ia bergulat antara keinginannya untuk membebaskan para naga dari belenggu manusia dan ketakutannya akan kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh benua. Dari balik pepohonan, suara langkah berat terdengar. SLNG muncul, wajahnya penuh amarah. Kau penyebab semua ini. Para naga mulai resah dan langit dipenuhi guntur walau tak ada badai. Jika kau tak berhenti, perang antara naga dan manusia akan pecah. Namun sebelum Li Ensu Enji menjawab, riak air danau tiba-tiba pecah oleh pusaran besar. Dari dalamnya muncul kepala naga putih berukuran raksasa, matanya seperti kristal beku. Bail Endi Zeta menatap tajam. Setiap tatapan memantulkan masa lalu yang ingin ia lupakan. Manusia, mengapa kau memainkan suara itu? Suaranya bergemuruh, tapi anehnya terdengar seperti bisikan langsung di telinga. Li Ensu Enji menatap balik, tangannya mengepal pada seruling untuk membangunkan kalian. Agar tidak dijadikan senjata oleh tangan-tangan kotor. Bail Endi Zeta memutar kepalanya, memperhatikan langit. Kau tidak mengerti, suara itu adalah panggilan untuk semua naga, bukan hanya kami yang tidur, bahkan mereka yang terkutuk akan bangkit. Kata-katanya membuat Yen Kielen terkejut dan melangkah mundur. Tiba-tiba, dari jauh terdengar raungan lain lebih dalam, lebih mengerikan. SLNG memucat itu. Suara LNGYM, naga malam yang pernah menelan 1000 jiwa hanya untuk bermain. Udara seketika menjadi berat, dan burung-burung terbang meninggalkan hutan. Li Ensu Enji menundukkan kepalanya. Kalau begitu, aku harus menyempurnakan permainan ini. Seruling ini rusak, tetapi bukan berarti tak bisa dikendalikan. Ia mulai meniup nada rendah, melawan getaran suara nagir di kejauhan. Bail Endi Zeta memperhatikan dengan tatapan penuh keraguan, namun nada yang keluar kali ini berbeda, bukan sekadar panggilan, tapi perintah. Riak air berubah menjadi pola rumit seperti simbol kuno, dan dari dasar danau, hilatan cahaya biru memancar di NKLN. Merasakan tanah bergetar, seakan bumi sedang menghela napas panjang. SLNG berusaha menghentikannya, tapi angin yang dihasilkan permainan itu mendorongnya mundur. Bail Endi Zeta mengangkat kepala tinggi-tinggi, lalu untuk pertama kalinya menunduk sedikit pada manusia itu. Memerintahkan aku. Li Ensu Enji berhenti meniup, napasnya terengah. Aku memohon bantuanmu, atau seluruh dunia akan terbakar oleh naga yang tak mengenal kawan maupun lawan. Bail Endi Zeta menutup matanya, lalu suara beratnya terdengar lagi. Baik, tapi ingat, manusia, jika kau gagal mengendalikannya, kau akan menjadi musuh semua naga. Petir menyebar langit yang sebelumnya cerah. Dari balik awan gelap, siluet raksasa mulai muncul. LNGYM telah terbangun. Kabut tebal
yang menyelimuti lembah Qianlong semakin menebal, membuat cahaya matahari sulit menembus. Di tepi sungai berarus lambat, Feng Lian berdiri memandangi permukaan air yang beriak aneh, seolah sesuatu yang besar bernafas di bawahnya. Seruling rusak itu berada di genggamannya. Terasa hangat seperti memandam nyawa. Di sisi lain, Bai Shuren sedang sibuk menancapkan bendera-bendera formasi di sepanjang tepian. Kalau tebakanmu benar, naga air yang kau cari tidak akan diam saja, kita harus siap, katanya sambil mengerutkan kening. Feng Lian mengangguk pelan. Aku tidak mencarinya untuk membunuh Shuren. Aku ingin mendengarnya. Dan membuatnya mendengar Kun Bai Shuren terdiam. Kata-kata itu terdengar mustahil, namun dari pengalaman sebelumnya, ia tahu Feng Lian punya cara untuk membuat makhluk yang bahkan dewa pun enggan mendekat menjadi jinak. Tiba-tiba, suara rendah seperti guntur bergema dari dasar sungai. Riak air berubah menjadi pusaran raksasa. Menyeret batang pohon, bebatuan, dan bahkan formasi bendera Shuren terlepas dari tanah. Seekor kepala naga besar muncul, sisiknya berkilau hijau kebiruan, mata setajam bilah pedang, nafasnya saja membuat kabut menipis dan air bergejolak. Siapa yang memanggilku? Suaranya seperti jutaan tetes hujan jatuh sekaligus. Feng Lian tidak menjawab. Ia hanya mengangkat seruling rusak itu ke bibirnya, meniup nada pertama. Suara yang keluar sumban, patah, dan anehnya justru menggema jauh lebih dalam daripada alunan musik indah sekalipun. Naga air itu menghentikan gerakannya. Matanya yang awalnya penuh amarah kini menyempit, seakan sedang mencoba mengingat sesuatu. Sebuah kilas balik samar memancar di pupilnya. Seolah suara itu membangkitkan kenangan yang telah terkubur ribuan tahun. Bai Shuren merasakan bulu kuduknya berdiri. Pusaran air mereda, namun tekanan spiritual justru semakin kuat, menekan paru-parunya hingga sulit bernapas. Apa yang kau lakukan padanya? Bukan aku yang melakukan sesuatu padanya, jawab Feng Lian tanpa berhenti meniup. Tetapi kenangannya sendiri yang memanggilnya pulang. Air di sekeliling naga berubah menjadi bening. Lalu dari dasar sungai muncul bayangan-bayangan makhluk mirip naga lainnya, transparan seperti arwah. Mereka mengelilingi naga air itu, menundukkan kepala seolah menyambut seorang raja yang kembali. Naga itu menggeram pelan. Namun kali ini, nadanya mengandung kesedihan, bukan ancaman. Seruling itu adalah milik Tuan Agungku. Kenapa ada padamu, manusia? Feng Lian menurunkan serulingnya. Karena aku harus membawanya ke tempat terakhir di mana ia meniup nada perpisahan, dan untuk itu aku butuh kau. Hening sejenak, lalu naga air itu melingkarkan tubuhnya di sekitar Feng Lian dan Bai Shuren, bukan untuk menyerang, tapi seperti pelindung. Kalau begitu, manusia, kau adalah pewaris suara itu. Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, permukaan air tiba-tiba pecah oleh tombak hitam yang dilempar dari kejauhan. Tombak itu memancarkan aura kegelapan pekat, memaksa naga air mengibaskan ekornya untuk memecahnya. Di tepi sungai, berdiri seorang pria berambut putih panjang. Matanya penuh kebencian. Akhirnya aku menemukanmu, pembawa seruling terkutuk, teriaknya. Feng Lian menatapnya lekat-lekat. Siapa kau? Pria itu tersenyum dingin, orang yang seharusnya menerima sujud semua naga. Bukan kau? Kabut mulai bergerak liar, seakan perang besar akan dimulai di sini. Udara pegunungan malam itu terasa lebih berat daripada biasanya, seolah setiap helai kabut membawa rahasia yang tak ingin diungkapkan. Yue Liang berdiri di puncak tebing, seruling retaknya berada di genggamannya di kejauhan. Dia melihat siluet hitam yang melayang di langit, bayangan seekor naga yang begitu besar hingga menutupi bulan. Itu bukan sembarang naga, itu adalah He Yunlong, naga hitam pembawa malapetaka yang telah menghapus 3 kota hanya dalam 1 malam. Di bawahnya, para tetua dari sekte-sekte besar sudah bersiap membentuk lingkaran formasi pelindung. Mereka semua menatap Yue Liang, bukan dengan rasa hormat, melainkan penuh keraguan. Kau benar-benar mengira seruling rusak itu bisa menghentikan He Yunlong? Sindir tetua Bai Yanshu dari sekte 1000 pedang. Yue Liang tidak menjawab, hanya menatap ke arah naga yang semakin dekat. Ketika raungan He Yunlong mengguncang bumi, banyak murid sekte tak sanggup berdiri dan terjatuh. Energi iblis naga itu menyapu seperti badai, memecahkan batu-batu di sekitar mereka. Namun Yue Liang tetap diam. Jemarinya sudah menyentuh lubang-lubang seruling yang retak itu. Begitu dia meniupnya, nada pertama terdengar tidak indah, bahkan sumbang dan retak. Tapi justru nada itu membuat He Yunlong berhenti, mengepakkan sayapnya. Cahaya merah di mata naga itu bergetar.
seolah sedang berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Para tetua saling berpandangan, tak percaya pada apa yang mereka saksikan. Nada kedua keluar, lebih panjang, tapi terdengar seperti suara angin yang terperangkap di celah bambu tua. Namun, setiap getaran suaranya memunculkan siluet-siluet naga kecil dari kabut yang terbang mengelilingi Yue Liang. Mereka seperti roh naga kuno yang hanya merespons pada seruling tersebut. Hai Yunlong mengeluarkan suara rendah, setengah geraman, setengah teluhan. Sayapnya perlahan menutup, dan ia turun perlahan hingga tubuhnya mendarat di puncak tebing yang sama. Mata merahnya kini memudar, digantikan warna emas pucat yang mengandung kesedihan. Yue Liang masih meniup, namun matanya berkaca-kaca, karena nada-nada itu bukan hanya memanggil naga, tapi juga membuka kenangan yang seharusnya telah terkubur. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok berjubah ungu Nona Yuxian. Mata-mata istana naga berhenti. Teriaknya, kau tidak tahu apa yang sedang kau lepaskan. Tapi terlambat, nada ketiga sudah mengalun, dan kali ini, seluruh langit dipenuhi naga-naga transpara. Mereka menatap Hai Yunlong seperti saudara yang lama hilang, namun, bersamaan dengan itu, tanah mulai bergetar di bawah permukaan bumi. Sesuatu yang jauh lebih tua dari Hai Yunlong mulai terbangun. Yue Liang berhenti meniup. Napasnya terengah. Ia tahu setiap nada yang ia mainkan bukan hanya menundukkan naga, tapi juga membuka segel yang telah bertahan selama ribuan tahun. Para tetua mulai panik. Formasi pelindung goyah, bocah. Kau mau memanggil kehancuran dunia? Teriak Bai Yansu. Yue Liang menatap mereka, lalu menatap Hai Yunlong yang kini bersujud di hadapannya. Aku tidak memanggil kehancuran, ujarnya pelan. Aku memanggil kebenaran. Liu Xian maju, wajahnya pucat. Kalau kau meniup nada keempat, tidak ada jalan kembali. Yue Liang menatap seruling retaknya. Retakan itu kini bersinar samar dalam hatinya. Dia tahu pilihan itu akan mengubah nasib dunia, entah menjadi penyelamat atau penghancur. Hai Yunlong menggeram pelan, seolah berkata, lanjutkan. Dan di kejauhan, dari dalam perut bumi, suara raksasa yang tak berbentuk mulai mendesar, memanggil namanya. Langit senja di lembah Panlong memerah seperti tersiram darah di puncak tebing. Liang Xian berdiri sambil memegang serulingnya yang retak. Retakan itu semakin lebar setiap kali ia meniupnya. Namun nada yang keluar justru semakin menusuk telinga para naga yang berbaring di lembah. Seekor naga perak dengan sisik retak-retak, Yao Jinglong, merangkak maju. Matanya yang kuning menatap tajam ke arah Liang Xian, seakan mencoba membaca isi jiwanya. Nada ini, kenapa terasa seperti milik Raja Naga pertama? Gumamnya, suaranya bergetar. Di kejauhan, Yu Qianyin mencoba menghentikan Liang Xian, tapi Cai Moe menahan bahunya. Biarkan, jika ia berhenti sekarang, para naga akan kembali mengamuk, ucapnya dengan wajah tegang. Liang Xian menutup matanya, mengingat kembali suara samar yang ia dengar saat terjebak di laut kabut. Nada bukan untuk menguasai, tapi untuk mengikat janji, pikirnya. Ia menyep lagi, kali ini lembut. Namun setiap getaran nadanya seperti membawa kenangan ribuan tahun lalu ke telinga para naga. Beberapa naga mulai menangis, suara berat mereka menggema di lembah. Liang Xian merasakan dadanya sesak, seolah ia ikut merasakan penderitaan mereka. Retakan di seruling itu makin parah, bahkan ada potongan bambu yang hampir lepas. Tiba-tiba, tanah di bawah lembah berguncang. Dari retakan tanah, muncul kepala naga raksasa berwarna hitam pekat. Di sisiknya berkilat seperti obsidian, matanya merah membara. Itu adalah Hai Xuanlong, naga bawah tanah yang sudah terkubur selama 1000 tahun. Siapa yang berani membangunkanku? Suaranya dalam dan menggetarkan tulang. Para naga lain langsung merunduk, tapi Liang Xian tetap meniup serulingnya, meski darah mulai menetes dari bibirnya. Nada itu tidak menantang, nada itu memanggil. Menggiring ingatan Hai Xuanlong pada masa ketika ia bersumpah setia kepada seseorang yang kini hanya tinggal legenda. Nada ini, dari tuanku, bisiknya. Mata merahnya mulai meredup, namun sebelum ia sepenuhnya tunduk, langit pecah oleh kilatan petir ungu dari balik awan. Turun seorang pria berjubah putih keperakan, dengan rambut panjang diikat pita hitam. Wajahnya pucat, tapi auranya menekan semua naga hingga tubuh mereka bergetar. Itulah Mo Xian, sang penjinak langit penguasa nada surgawi yang telah menghilang selama 3 abad. Bibirnya melengkung tipis. Anak kecil, kau meniup seruling itu dengan cara yang salah. Biar aku tunjukkan bagaimana seharusnya dimainkan. Liang Xian menatapnya dengan napas tersengal. Dia bisa merasakan
Jika Mo Xian yang memegang seruling ini, maka semua naga di dunia akan tunduk dalam sekejap. Tapi entah kenapa, hatinya berteriak bahwa ia tak boleh menyerahkannya begitu saja. Mo Xian melangkah mendekat. Seruling itu bukan milikmu, katanya Pelai. Namun nadanya mengandung perintah. Hei Zuanlong menggeram, seolah ikut mendukung pernyataan itu. Liang Shan menggenggam serulingnya lebih erat. Meski retak dan rapuh, benda ini telah menjadi bagian dari dirinya. Kalau kau ingin seruling ini, katanya dengan suara rendah, kau harus menundukkan hatiku dulu, bukan hanya tanganku. Senja makin gelap, hanya suara angin dan napas naga yang terdengar. Sebelum Mo Xian tersenyum tipis, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan tunduk terlebih dahulu, kau atau semua naga di sini. Dan pada saat itu, duel nada antara dua pemain seruling dimulai, satu dengan seruling rusak penuh retakan, satu lagi dengan seruling sempurna dari giok langit. Nada pertama pun keluar, dan langit mulai bergetar. Angin malam di lembah seribu awan berhembus dengan aroma tanah basah dan kabut dingin. Xian Liang berdiri di tepi jurang, seruling rusak miliknya tergenggam erat. Di bawah sana, sekawanan naga perunggu berputar-putar di atas danau, seolah menunggu perintah. Ia tak memanggil mereka. Namun alunan bisu di dalam hatinya membuat mereka gelisar. Su Yan, yang berdiri di belakangnya, tampak tegang. Kau bahkan belum meniupnya, tapi mereka sudah beraksi? Suaranya hampir berbisik, takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur. Xian Liang menutup mata, lalu mulai meniup. Suara seruling itu pecah, patah-patah, seolah tak layak disebut musik. Namun, setiap nada retak itu justru membentuk gelombang tak kasat mata yang merambat hingga jauh. Kabut di lembah berputar, naga-naga itu merendahkan kepala, sayap mereka terlipat rapat. Tiba-tiba, tanah bergetar, dari balik kabut, muncul seekor naga hitam sebesar bukit. Sisiknya retak seperti batu tua, namun matanya menyala bagaikan bara. Sui yang terhuyung mundur, napasnya memburuk itu. Naga pemutus langit, naga hitam itu mendekat, dan untuk pertama kalinya, Xian Liang melihat makhluk seagung itu berlutut. Suara serulingnya berhenti, namun getaran dari nadanya masih bergema, kau memanggilku. Untuk apa? Pewaris bunyi yang hilang? Suara naga itu menggema langsung di dalam pikiran mereka. Xian Liang tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya melangkah maju dan mengusap serpihan tanduk naga itu. Bukan aku yang memanggilmu, ucapnya pelan, tapi seruling ini. Ia memanggil semua yang pernah berhutang pada sang peniup pertama. Mata naga itu berkedip lambat. Seruling itu, aku mengenalinya. Pemiliknya dulu adalah manusia yang membuat semua naga bertekuk lutut, dan kau bahkan belum menguasainya. Nada suaranya terdengar seperti peringatan. Su Yan mencoba memahami situasinya. Kalau seruling itu memanggil naga sesuka hati, bukankah semua bangsa akan berusaha merebutnya? Tanyanya pada Xian Liang. Xian Liang hanya tersenyum tipis. Itulah masalahnya. Aku tak berniat menjadi Raja Naga, tapi ada yang menginginkannya. Dan mereka akan datang malam ini, seolah membenarkan kata-katanya. Cahaya merah menyala di langit timur. 5 siluet besar melintas di antara kabut. Manusia dengan sayap hitam seperti gagak, membawa tombak panjang. Aura mereka seperti api yang siap membakar lembah. Naga hitam menggeram, mereka pemburu naga dari klan 7 cahaya. Tanah di sekeliling bergetar akibat kemarahan sang naga. Xian Liang meniup seruling sekali lagi. Kali ini nadanya bukan panggilan, melainkan perintah untuk mundur. Semua naga di lembah, termasuk naga perunggu, menyelam ke dalam air dan lenyap dari pandangan. Jika mereka melihatmu, perang akan dimulai, ucap Xian Liang pada sang naga hitam. Namun naga hitam itu menggeleng, kau tidak mengerti, pewaris bunyi yang hilang. Perang itu sudah dimulai sejak kau meniup nada pertamamu. Su Yan menelan ludah. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan? Xian Liang menatap langit merah yang semakin dekat. Kita akan memberi mereka lagu yang tak akan pernah mereka lupakan. Ia mengangkat seruling rusaknya, dan dengan satu embusan napas, udara di sekitar mereka berubah menjadi pusaran suara yang membuat bintang-bintang di atas bergetar. Jauh di kejauhan, pemburu naga itu tersentak. Langkah mereka terhenti. Beberapa jatuh dari udara. Darah mengalir dari telinga mereka, dan di tengah kehancuran itu, Xian Liang berdiri tegak. Senyumnya dingin. Naga hitam mengangkat kepalanya tinggi, lalu tertawa. Suara tawa yang mengguncang lembah. Baiklah, anak manusia, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa membuat semua naga tunduk. Cahaya merah pekat membanjiri seluruh langit.
saat seruling rusak di tangan Bailian bergetar dengan nada yang memekakan jiwa. Para tetua sakte yang berada di sekitar Danau Tianming langsung terhenti. Napas mereka sesak, seolah ada tangan raksasa yang mencengkeram dada mereka. Bahkan naga langit yang biasanya angkul, King Xe, memeluk tubuhnya sendiri. Matanya berkedip panik. Dari dasar danau, puluhan naga berukuran berbeda mulai muncul. Sisik mereka berkilau memantulkan cahaya merah, dan mata mereka tidak memandang ke arah naga lain, melainkan lurus ke Bailian. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah, hanya tunduk. Suara mereka bergema seperti nyanyian ribuan tombak beradu. Hentikan! Kau akan memanggil mereka semua. Seru tetua Lian Yu, suaranya serat dan penuh ketakutan. Namun Bailian hanya memejamkan mata, membiarkan nada sumbang dari seruling rusaknya mengalir semakin liar. Qiu Shan, yang berdiri di sisi lain tebing, menatapnya dengan ekspresi sulit dibaca. Nada itu bukan sekadar panggilan naga itu. Penyerahan paksa. Napasnya tercekat saat ia menyadari Bailian sedang melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan orang biasa, memaksa darah naga untuk menunduk pada darah manusia. Tiba-tiba, dari balik kabut merah, muncul sosok yang tak pernah terlihat sebelumnya. Seekor naga berwarna hitam legam, sebesar pulau kecil, melayang di udara. Sisiknya memantulkan cahaya seperti obsidian, dan matanya mengandung bintang-bintang purba. Semua naga di danau langsung menunduk rendah. Bahkan King Xe menggigit bibirnya sampai berdarah. Aku mengenal aura ini, gumam King Xe dengan suara bergetar. Itu naga leluhur Hei Xuanshan. Hei Xuanshan menatap Bailian tanpa berkedip. Manusia kecil, kau meniup seruling itu untuk memanggilku, atau kau bahkan tidak tahu siapa yang kau undang? Suaranya terdengar seperti ribuan petir yang menyatu. Namun anehnya, Bailian tidak goyah sedikit pun. Aku hanya ingin semua naga mendengar panggilanku, jawab Bailian tenang. Entah kau leluhur atau raja, jika mendengar nada ini, kau harus menunduk. Kata-kata itu membuat semua yang hadir terkejut. Seorang manusia biasa berkata seperti itu di hadapan leluhur naga. Bahkan naga-naga muda di udara mendesis marah, tapi mereka tidak bisa melangkah maju. Kekuatan nada itu menahan mereka. Xuanshan menyipitkan mata. Keberanianmu atau kebodohanmu akan menentukan hidup matimu. Ia bergerak maju. Tubuhnya membentang menutupi setengah langit. Angin badai dari sayapnya menghancurkan pepohonan di seluruh tepi danau. Namun Bailian tidak mundur. Ia meniup seruling lagi, dan kali ini nada yang keluar lebih aneh lagi. Suaranya retak, seperti kayu lapuk yang dipaksa berderit. Tapi di dalamnya ada dentang misterius yang membuat semua naga, bahkan Xuanshan, terhenti. Di saat semua mata terpaku, dari tanah di sekitar Bailian muncul simbol-simbol kuno, membentuk lingkaran besar. Simbol itu bersinar seperti matahari, lalu melesat ke arah tubuh Xuanshan, mengurungnya. Apa ini? Xuanshan terdengar untuk pertama kalinya. Takut Bailian membuka matanya. Nada ini bukan hanya panggilan, ini adalah rantai. Tiba-tiba, seluruh danau bergetar hebat. Suara raungan dari naga-naga yang terkunci oleh nada itu mengguncang pegunungan. Xuanshan berusaha melepaskan diri, tapi setiap gerakannya justru membuat lingkaran itu semakin menyala. Di sisi lain, Qiu Shan melangkah maju. Suaranya rendah, namun penuh keterkejutan. Benar-benar akan menguasai mereka semua. Bailian berhenti meniup, lalu menatap semua naga yang mengelilinginya. Mulai hari ini, kalian mendengar panggilanku. Kalian tunduk padaku. Langit hening selama beberapa detik. Lalu, serentak, ratusan naga menunduk rendah di hadapan manusia yang memegang seruling rusak itu. Namun di balik senyum tipis Bailian, ia merasakan sesuatu. Ada nada yang tidak dia mainkan, tapi terdengar di telinganya. Sebuah bisikan tua, dingin, dan penuh misteri. Seruling ini belum memainkan nada terakhirnya. Kabut ungu yang membungkus lembah Jingguan berputar liar, seakan mendidih. Karena sesuatu yang besar tengah terbangun. Di tengah kabut itu, Zul yang berdiri di atas bebatuan hitam. Jemarinya menyentuh seruling patah miliknya. Suara gemuruh dari dalam tanah membuat napasnya semakin berat. Seolah seluruh lembah menahan dengusan makhluk purba. Tiba-tiba, retakan muncul di tanah di depannya. Dan dari dalamnya keluar cahaya hijau pekat yang membentuk pola sisik naga. Lalu terdengar raungan yang bukan hanya suara melainkan getaran yang menusuk tulang. Para tetua yang menyaksikan dari jauh mulai pucat. Menyadari bahwa ini bukan naga biasa yang akan muncul. Di sela kabut,
muncul seekor naga raksasa dengan tubuh setengah transparan. Matanya memancarkan cahaya giok, naga Cermin Kyongyao. Gumam salah satu tetua, suaranya bergetar, konon, naga ini dapat memantulkan kekuatan lawan 1000 kali lipat, menjadikannya hampir mustahil untuk dilukai. Su Liang mengangkat serulingnya, mencoba meniup satu nada, tapi angin di sekitarnya langsung pecah menjadi pusaran. Nada itu terdengar sumbang, namun efeknya membuat naga tersebut mengeran. Getaran aneh dari seruling itu seperti merobek ilusi kabut, menampakkan wujud asli naga Kyongyao yang ternyata dipenuhi bekas luka purba. Kyongyao melayang lebih dekat. Setiap sisiknya memantulkan bayangan Su Liang yang berbeda-beda. Di satu bayangan, ia terlihat sebagai anak kecil, di bayangan lain sebagai pria tua, dan di satu lagi sebagai raksasa bersayap. Pemandangan itu membuat pikiran Su Liang goyah. Hampir terseret ke dalam pusaran bayangan, namun suara Gu Hanyu terdengar di belakangnya, dingin tapi menenangkan. Jangan lihat pantulannya. Fokus pada nadamu, Su Liang. Seruling patah kembali ia tiup, kali ini dengan alunan rendah yang menyerupai gumaman langit. Sebelum badai, kabut di sekitarnya bergetar hebat. Nada itu menyusup ke dalam tubuh naga Kyongyao, membuat makhluk itu berhenti bergerak. Dari matanya yang seperti giok, muncul kilatan rasa hormat, sesuatu yang jarang dimiliki naga ini. Su Liang menyadari, naga tersebut tidak sekadar makhluk liar, melainkan penjaga dari sesuatu yang tersembunyi di bawah lembah. Saat suara seruling berhenti, Kyongyao menundukkan kepalanya, mengarahkan moncongnya ke tanah. Lalu mengeluarkan semburan napas yang membuka jalan menuju sebuah kuil kuno yang terkubur. Udara dari dalam kuil membawa aroma kuno bercampur darah naga. Su Liang menatap Gu Hanyu, lalu melangkah masuk ke lorong kuil yang baru terbuka. Di dalamnya, dinding-dinding dipenuhi ukiran naga yang sedang memainkan alat musik. Tidak hanya seruling, tapi juga kecapi, gendang, dan lonceng. Setiap ukiran memancarkan cahaya samar, seolah sedang memperhatikan langkah mereka. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu batu dengan segel berbentuk pusaran naga. Su Liang merasa seruling patahnya bergetar hebat di tangannya, seakan ingin memecahkan segel itu sendiri. Tapi sebelum ia sempat melangkah, suara berat bergema dari dalam kuil. Siapa yang berani mengusik istana nada langit? Dari balik pintu batu, muncul sosok pria berambut perak, mengenakan jubah hitam dengan motif naga terbalik. Matanya menatap tajam ke arah Su Liang, dan ia tersenyum tipis. Jadi kau pewaris seruling itu? Sudah lama aku menunggumu. Su Liang bisa merasakan hawa tekanan yang sama seperti saat pertama kali bertemu naga raksasa, tapi aura pria ini justru terasa lebih berbahaya. Gu Hanyu meraih pedangnya, namun Su Liang menahan tangannya. Tidak, dia bukan musuh yang bisa dikalahkan dengan pedang. Pria itu melangkah mendekat, dan dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, kalau kau ingin tahu kenapa semua naga tunduk padamu, maka bersiaplah kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari nyawamu. Su Liang menelan ludah, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki bab yang jauh lebih gelap. Bayangan hitam membelah udara, melesat cepat di atas gunung. Long Wei berdiri di punggung naga perak raksasa, matanya terfokus pada dataran luas di bawah. Namun, tak seperti biasanya, seruling rusak di tangannya bergetar sendiri seolah memanggil sesuatu. Ada yang salah, gumamnya. Aliran ki di sekitarnya berputar kacau, dan udara terasa berat. Dari balik kabut ungu yang menutupi lembah, muncul sesosok naga berkulit hitam pekat. Matanya merah menyala seperti bara. Nafasnya menghembuskan asap beracun itu. Naga hitam kekosongan, ujar Yang Luo dengan nada cemas. Makhluk itu seharusnya sudah punah 500 tahun lalu. Long Wei tahu, jika naga itu bangkit kembali, seluruh wilayah timur akan terjerumus dalam bencana. Naga perak di bawahnya menderu, bersiap bertarung. Namun naga hitam itu tidak menyerang, ia justru menatap langsung pada seruling rusak di tangan Long Wei. Kembalikan padaku. Suaranya bergema dalam kepala semua orang. Seruling ini milikmu? Tanya Long Wei, meski hatinya sudah merasakan jawabannya. Sekejap, angin meledak dari arah naga hitam itu, memaksa Long Wei turun dari udara. Tanah retak di sekelilingnya, debu beterbangan. Di saat jenting itu, Bai Mingyu melompat dari tebing, memblokir semburan racun naga dengan tombaknya. Kau tidak bisa menghadapinya sendirian, teriaknya. Namun Long Wei justru melangkah maju, meniup seruling rusak itu dengan nada yang belum pernah ia mainkan sebelumnya. Nada itu terdengar patah, bergetar, tapi justru membuat udara di sekitar menjadi sunyi. Naga hitam itu berhenti bergerak,
pupil matanya menyusut. Dan kabut ungu di lembah seakan ditelan oleh nada tersebut. Di sela tiupan itu, Long Wei melihat sekilas bayangan seorang pria berambut putih di dalam mata naga itu, pria yang sama yang pernah ia lihat dalam mimpinya di masa lalu. Kau, keturunanku. Bisik bayangan itu sebelum Long Wei sempat bertanya. Naga hitam meraung dan menyerang, seakan berusaha menghapus jejak emosinya sendiri. Pertarungan pun pecah. Setiap gerakan naga hitam memecahkan batu dan menumbangkan pohon Bai Mingyu, Yan Luo, dan bahkan naga perak berusaha menahan amukannya. Tapi kekuatan mereka jauh di bawah lawan Long Wei tahu. Satu-satunya cara menghentikan makhluk itu adalah dengan nada sempurna dari seruling yang hanya bisa ia mainkan. Jika menerima ingatan naga hitam tersebut, dalam pusaran serangan, Long Wei mendekat, membiarkan cakaran naga hampir menyentuhnya. Tepat sebelum serangan itu mendarat, ia meniup seruling sekali lagi. Nada itu seolah membuka pintu tak terlihat, dan bayangan pria berambut putih keluar sepenuhnya, berdiri di antara Long Wei dan naga hitam. Jika kau ingin memanggil semua naga, kau harus menerima sisi gelapnya juga, ujar pria itu dengan suara yang bergema seperti ribuan gaung. Naga hitam membeku, tubuhnya diselimuti cahaya perak dan hitam yang bercampur, seakan dua kekuatan berbeda dipaksa bersatu ketika cahaya itu memudar. Naga hitam berlutut di hadapan Long Wei, kepalanya menunduk. Semua orang terdiam, bahkan angin pun berhenti berhembus. Kau berhasil menundukkannya, kata Bai Mingyu. Suaranya masih bergetar, namun Long Wei tahu, ini bukan akhir, ini hanyalah pintu menuju konflik yang jauh lebih besar. Karena dari jauh, di balik langit kelabu, mata naga lain mulai terbuka. Langit di atas lembah 7 puncak berwarna ungu pekat, seolah malam telah turun, meski matahari masih tergantung di ufuk. Awan gelap membentuk pusaran raksasa, dan dari dalamnya terdengar raungan naga yang mengguncang jiwa. Yan Feilong berdiri di tengah tebing, seruling retak di tangannya bergetar. Seakan ikut merasakan ancaman yang mendekat. Hujan petir menyambar ke tanah, meninggalkan kawah-kawah membara. Lian Xuin berdiri di belakangnya, darah mengalir di pelipisnya, tapi matanya masih tajam. Jika kau kalah, semua naga akan jatuh ke tangan mereka, katanya lirih. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gemuruh di kejauhan. Dari pusaran awan itu, muncul sesosok naga hitam sepanjang gunung. Sisiknya berkilau seperti logam terkutuk, dan dari matanya terpancar cahaya merah membara. Itu adalah Xuanlong Seizun, penguasa semua naga, yang selama ribuan tahun tak pernah tunduk pada siapapun. Yan Feilong mengangkat serulingnya, suara pertama yang keluar sumbang. Retakan di serulingnya membuat nada terdengar pecah. Namun justru nada itulah yang merambat ke setiap sudut langit, menembus badai, dan membuat seluruh kawanan naga di kejauhan menghentikan raungannya. Xuanlong Seizun menatap tajam, lalu menyeringai, kau pikir alat rapuh itu bisa memerintahku? Suaranya menggetarkan lembab, ia melesat maju. Cakarnya mengoyak udara, hendak meremukkan tubuh Feilong. Namun di detik terakhir, Feilong mengubah nada, menciptakan irama yang bahkan para tetua naga pun tak pernah dengar sebelumnya. Bukan nada yang indah, melainkan nada yang mengandung gema jiwa, sebuah getaran yang langsung berbicara pada akar keberadaan naga. Xuanlong Seizun terhenti di udara, matanya yang menyala redup sedikit, tubuhnya bergetar hebat, seolah nada itu membangkitkan kenangan yang telah ia kubur ribuan tahun lalu. Dari mulutnya keluar desis panjang, bukan ancaman, melainkan kelegaan. Aku lupa rasanya bebas, gumam naga itu. Sebelum akhirnya menundukkan kepala sebesar gunung ke arah Feilong, langit berguncang, dan semua naga lain, dari yang terkecil hingga terbesar, ikut merunduk. Feilong menurunkan serulingnya, napasnya berat, retakan di seruling semakin melebar, tapi benda itu belum hancur. Ia menatap para naga yang kini tunduk padanya. Kalian bukan budakku. Kalian adalah saudara seperjalananku, ucapnya. Lian Xuin mendekat, senyumnya samar. Kau sadar? Dengan ini, kau bukan hanya Raja Naga, kau adalah satu-satunya yang pernah membuat semua naga menunduk tanpa darah tertumpah. Namun di tengah ketenangan itu, dari balik pusaran awan, cahaya gelap mulai terbentuk kembali. Feilong memandangnya tanpa rasa takut. Sepertinya ini belum akhir, katanya, lalu kembali mengangkat serulingnya, bersiap memainkan nada berikutnya. Dan di bawah langit ungu itu, legenda pemegang seruling retak pun lahir, kisah yang akan mengguncang 3 benua dan membuat nama Yan Feilong diukir dalam ingatan semua makhluk, fana maupun abadi.